Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Susi Tasyanti dari SD Negeri 165 Linggakuamang, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan fasilitator Ibu Endang Putri Astuti SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Yeni Wulandari SPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi menumbuhkan murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi bertujuan untuk menumbuhkan inisiatif sendiri, menghargai, dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Pada hari Jumat ketika pembiasaan literasi, saya melihat salah satu murid saya ada yang makan di dalam kelas. Dalam kesepakatan kelas 4A, ada salah satu nilai kebijakan yang telah disepakati dan diyakini semua murid, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini artinya bahwa semua murid kelas 4A sepakat dan yakin bahwa semua murid kelas 4A harus menghargai diri sendiri dan orang lain di segala kegiatan kelas. Maka di saat jam pelajaran adalah salah satu tindakan yang tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Sikap ini bertentangan dengan salah satu nilai kebijakan yang telah disepakati dan diyakini kelas 4A. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Mesya sedang apa? Ya, jangan makan dulu ya. Silakan dilanjutkan bacanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mesya. Apakah Ibu mantu saya? Iya, benar. Ibu mau manggil Mesya. Silakan duduk, Mesya. Mesya tahu mengapa Ibu panggil ke ruangan ini? Tahu, Bu, karena saya makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, menurut Mesya, makan pada saat jam mata pelajaran itu perbuatan benar atau salah? Perbuatan salah, Bu. Makan memang kebutuhan setiap manusia. Kita harus tahu pada saat apa kita harus makan. Nah, memangnya Mesya sebelum berangkat tidak sarapan dulu? Tidak sempat, Bu. Kenapa? Karena kalau sarapan dulu mesti terlambat dan salahnya. Memangnya Mesya bangun jam berapa? Jam 6 pagi, Bu. Bangun jam 6 pagi. Kenapa tidak sempat? Karena setelah sholat saya angkat gigi dulu, Bu, mandi, mandinya jam 7, habis itu ganti baju langsung berangkat sekolah. Jadi begitu ceritanya. Apa yang Mesya lakukan? Berburu berada sekolah itu sudah baik. Karena apa? Karena dia tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, itu tanya pada Mesya, apakah Mesya masih ingat keyakinan pada peristiwa ini? Masih ingat, Bu, salah satunya harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Iya, benar. Kita harus menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Nah, perbuatan Mesya tadi, apakah sudah mencerminkan itu? Tidak, Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas.
Ya, jadi setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi tujuan ibu di sini memanggil Nesya bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi ibu ingin mencari solusi supaya Nesya tidak mengulangi perbuatan Nesya lagi. Baik Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Setelah sholat subuh, saya akan mengurangi nafas tinggi dan saya akan sarapan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Iya, bagus. Kira-kira Nesya kapan akan melaksanakannya? Insya Allah mulai besok Bu. Bagus. Nesya sudah mengakui kesalahan Nesya dan Nesya sudah mau berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ibu doakan supaya Nesya menjadi siswa yang selalu taat aturan dan disiplin dalam segala hal. Terima kasih Bu. Sama Nesya. Ibu mau kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Skenario kasus 2. Pada hari Sabtu ketika jam pertama, salah satu murid saya terlambat datang ke sekolah. Dalam kesepakatan kelas 4A, ada salah satu nilai kebijakan yang telah disepakati dan diyakini semua murid, yaitu datang tepat waktu. Ini artinya bahwa semua murid kelas 4A sepakat dan meyakini bahwa semua murid kelas 4A harus datang ke sekolah dengan tepat waktu. Datang terlambat adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebijakan yang telah diyakini dan disepakati kelas 4A. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Maaf Bu, saya terlambat. Lain kali jangan telat lagi ya, silakan duduk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Citra, silakan duduk. Citra tahu mengapa ibu panggil ke ruangan ini? Iya tahu Bu, karena saya datang ke kamar. Tadi Citra datang sekolah dan cuma jam berapa? Jam 7.30. Citra tahu peraturan sekolah kita maksudnya jam berapa? Iya tahu Bu, jam 7.30. Nah, kalau Citra berangkat dari rumah jam 7.30, sedangkan peraturan sekolah kita itu maksudnya jam 7.30. Apakah Citra sudah tepat waktu berangkat sekolahnya? Tidak Bu, saya terlambat. Iya benar, Citra benar. Kita semua sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Sama halnya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini ibu memanggil Citra tidak untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi ibu ingin mencari solusi agar Citra tidak mengulangi hal itu lagi. Baik Bu. Jadi apa alasan Citra sehingga Citra terlambat datang ke sekolah? Saya bangun kesiangan Bu. Kenapa bisa begitu? Karena saya tidur jam 12 Bu. Saya keasikan main game sampai lupa waktu. Jadi karena main game sehingga Citra bangun siang dan terlambat datang ke sekolah. Menurut Citra, apakah perbuatan Citra ini sudah memenuhi kewajiban kita? Tidak Bu. Saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apakah Citra masih ingat apa yang Citra lakukan? Salah satunya datang tepat waktu. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dan makanan dan Citra masih ingat dan Citra. Setelah itu, apa yang akan Citra lakukan agar Citra tidak mengulangi kesalahan lagi? saya akan tidur di kamar Bu. Saya juga akan mengulangi bermain game. Dan saya akan memasang alarm supaya bangun pagi. Apa itu akan Citra lakukan? Saya mau Iya, bagus. Citra sudah mengakui kesalahan Citra dan Citra juga sudah mau memperbaiki diri Citra agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Didoakan agar Citra menjadi anak yang selalu taat aturan dan disiplin dimanapun Citra berada. terima kasih Bu. Sama-sama Citra. Iya. Berikut ini adalah pesan dan kesan dari Mesya Alesia Andara Septianti. Assalamualaikum warahmatullahi
melakukan restitusi bersama Bu Susi. Terima kasih Bu Susi, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pesan dan kesan dari Citra Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aprilia dari kelas 4A SDN Negeri 165 Lingga, Koma. Perasaan saya sangat senang karena Ibu Susi selalu mencari solusi atas kesalahan yang kita buat. Hari ini saya sudah melanggar keyakinan kelas yaitu terlambat saat berangkat sekolah. Tapi Bu Susi tidak menghukum saya. Saya dan Bu Susi melakukan restitusi bersama atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Susi, saya tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif pada murid. Pada akhirnya terciptalah budaya positif. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.